Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah perpisahan yang mendewasakan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya mengadakan sebuah kunjungan pastoral ke sebuah keluarga. Dan ketika saya datang ke keluarga itu, di rumahnya, ternyata di rumah itu sehari-hari hanya tinggal istri dari kepala keluarga dan 3 orang anaknya. Semuanya laki-laki dan semuanya masih duduk di bangku SD. Dan ternyata dari penjelasan sang ibu atau sang istri, suami dari ibu itu ternyata adalah seorang pelaut yang karena pekerjaannya harus berbulan-bulan berada di laut, di kapal barang atau kapal dagang untuk mengantar barang-barang yang sangat berat dan sangat banyak ke luar negeri, sehingga keluarga ini, istri dan anak-anaknya ini sering ditinggal, bahkan sampai berbulan-bulan, sampai 3-4 bulan baru bisa berjumpa kembali dengan sang suami atau sang kepala keluarga. Dan ibu ini bersharing kepada saya bahwa di awal-awal perkawinan mereka, pengalaman itu terasa sangat berat. Bagaimana setelah pernikahan, kemudian langsung ditinggal oleh suaminya, berlayar di tengah lautan sampai berbulan-bulan. Dan bahkan ibu ini bercerita kepada saya, mengatakan kepada saya bahwa ketiga anaknya itu ketika dilahirkan, itu sang suami tidak ada, sang suami sedang bekerja di laut, sehingga ketika anak mereka itu lahir tanpa disambut oleh bapaknya atau ayahnya. Nah, kita bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan hidup dan beban dari ibu ini. Dan di awal-awal ibu ini mengatakan pengalaman itu sungguh pengalaman yang tidak mudah, di mana akhirnya dia sebagai istri harus merangkap sebagai kepala keluarga. Tetapi ibu ini berkata lama-lama pengalaman itu menjadi biasa bagi dia, dan lama-lama dia berlatih, belajar, dan lama-lama pengalaman itu ditinggal suami berbulan-bulan itu tidak menjadi masalah bagi dia. Dia bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu dan sebagai istri dengan baik. Dan rupanya pengalaman ini sungguh-sungguh direnungkan dan direfleksikan oleh ibu ini, sehingga ibu ini pun akhirnya bisa berkata bahwa saya sungguh bersyukur Romo, justru dengan pengalaman ini akhirnya saya tahu bahwa Tuhan itu sedang melatih saya, Tuhan itu sedang mendidik saya, Tuhan itu sedang mengajar saya untuk menjadi seorang istri yang mandiri, menjadi seorang ibu yang tangguh, seorang ibu yang kuat untuk menjalankan roda rumah tangga meskipun tanpa didampingi oleh suami. Sekarang saya bersyukur Romo dengan pengalaman ini, sehingga membesarkan 3 anak tanpa didampingi oleh suami itu bagi saya bukan sesuatu yang berat lagi seperti di awal-awal perkawinan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita
karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka jangan gelisah dan gentar ketika Tuhan Yesus pergi naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus berpisah dengan para murid, karena Tuhan Yesus berjanji bahwa ia pasti akan datang kembali. Tentu dengan wujud yang tidak kelihatan seperti semula. Dan itulah yang dialami oleh ibu yang saya ceritakan tadi. Jadi ibu itu dia di awal-awal dia merasa sangat berat, ditinggal oleh suaminya bekerja berbulan-bulan di laut, tetapi dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ibu ini akhirnya justru mensyukuri pengalaman keterpisahan dengan suaminya yang mendewasakan hidup rohaninya. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga sering mengalami apa yang dialami oleh para rasul, yaitu ketakutan. Kita seringkali merasa bahwa dalam hidup seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita, ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya, atau dalam hidup itu ada banyak masalah yang datang bertubi-tubi, lalu kita berdoa memohon bantuan Tuhan, tapi kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di dekat kita, ya, seolah-olah Tuhan itu pergi menjauh dari kita. Karena doa-doa yang kita panjatkan kepadanya sepertinya kok tidak dikabulkan, ya, atau tidak didengarkan dan tidak dipenuhi oleh Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan ini jauh sekali dari kita. Entah pergi kemana Tuhan ini. Dan ini persis sama seperti yang dialami oleh para rasul. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka juga merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut dan cemas, ya, bagaimana nasib kita nanti kalau sang guru ini pergi meninggalkan kita. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus bersabda kepada para murid, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa? Karena meskipun secara fisik Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid, tetapi secara tidak kelihatan sebenarnya Tuhan Yesus tetap berada di tengah-tengah mereka dan siap untuk membantu mereka. Dan keterpisahan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik, supaya para rasul atau para murid yang dulunya sangat tergantung kepada sang guru, kepada Tuhan Yesus, dengan perginya Tuhan Yesus naik ke surga, maka mereka akhirnya seperti dipaksa untuk mandiri, untuk berani memutuskan segala sesuatu tanpa bantuan sang guru. Dan memang tujuan Tuhan Yesus ini akhirnya tercapai dengan baik, ya. Ke-12 rasul ini menjadi rasul-rasul yang tangguh, yang kuat, yang tegar, sehingga akhirnya mereka mampu mewartakan Injil ke seluruh dunia dengan penuh semangat yang berkobar-kobar. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau dalam kehidupan kita seringkali ya merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita, Tuhan itu seperti pergi entah kemana, ya, karena doa-doa kita sepertinya tidak didengarkan atau tidak dikabulkan, jangan khawatir, ya. Jadi pengalaman itu sebenarnya mau melatih kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, untuk menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memiliki hidup rohani yang matang dan dewasa. Oleh karena itu, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan dan percayalah, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada di samping kita, dan Ia selalu siap untuk memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati.